beliau telah melanggar apa yang saya khawatirkan sejak awal di waktu Gibran melabrak MK itu. Saya sudah bilang Presiden tolong cuti, karena akan susah menempatkan dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena kita ini presidensial, lain kalau kita parlementer. Kalau parlementer itu ada kaisar raja, ada perdana menteri. Makanya kaisar raja itu hanya terima yang non politik, ya kan, yang politiknya jalankan oleh perdana menteri. Tapi di presidensial, seorang presiden itu memegang dua-duanya, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara. Apa yang menjadi tolak ukurnya dia menjadi presiden yang benar? Fatsun politik, etika politik. Sekarang beretika enggak? Kan itu yang mengukur kita, jiwa kita. Nggak bisa diatur segitu rigidnya gitu. Makanya etika politik itu menjadi sangat penting, dan itu kenapa kata-kata saya dari awal fatsun politik, secara dosen politik kok, gitu kan? Jadi presiden ini sekarang dia lupa ada etika politik yang dia langgar, dan ketika etika politik dia langgar itu menjadi hukum terberat. Dalam sebuah sistem demokrasi, ya kan, high treasonnya itu adalah melanggar politik dan kemudian berakibat terancamnya negara dan terancam demokrasi. Saya udah nggak bicara soal pemilu siapa yang menang deh. Tapi negara kita sedang dalam ancaman besar ketika seorang presiden tidak bisa membedakan antara variabel kali konstanta. Kan kita mau ngomong agak canggih nih, memang Gibran itu ngomong agak canggih, gue juga bisa, ya kan? Jadi variabel kali konstanta itu dia fungsi, tapi kalau variabel kali konstanta jadi fungsi, bahkan dia jadi disfungsi gitu. Nah, presiden hari ini sedang menjadi disfungsi karena dia nggak bisa bedakan tadi, seperti kawan-kawan yang katakan, kapan dia sudah menjadi kepala pemerintahan, kepala negara, dan kepala rumah tangga alias bapaknya Gibran, gitu. Akademisi sekaligus pengamat pertahanan Koni Rahakundini Bakri sempat viral karena menyebut calon presiden atau capres 02 Prabowo Subianto hanya akan menjabat 2 tahun jika memenangkan Pilpres 2024. Koni Rahakundini menyampaikan itu dalam sebuah diskusi publik dan menuding Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, telah mendesain soal rencana kemenangan di Pilpres 2024. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Pernyataan tersebut langsung dibantah Rosan Roslani dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta, Minggu 11 Februari 2024. Rosan justru membalas pernyataan Koni dengan membongkar isi pertemuan antara dirinya dengan sang akademisi. Ia mengaku ada pertemuan dengan Koni Rahakundini beberapa waktu. Menurut Rosan, pertemuan tersebut atas permintaan Koni sendiri yang ingin bergabung ke TKN Prabowo Gibran. Dalam pertemuan itu, Rosan menegaskan bahwa Koni lah yang membeberkan pernyataan soal desain Gibran akan jadi presiden setelah Prabowo Subianto 2 tahun menjabat, jika paslon nomor urut 2 itu memenangkan Pilpres 2024. Rosan menganggap pernyataan mengandai-andai Koni itu sangat tidak pantas. Pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya, gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang, Bu, udah, omongan itu tidak pantas. Ya udahlah, itu Bu jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah gitu. Tak cuma itu, Rosan juga mengaku bahwa Koni Rahakundini meminta jabatan jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Ada 2 jabatan yang diincar Koni, yaitu Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan atau Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu. Rosan mengatakan permintaan itu disampaikan Koni saat bertemu berdua dengannya. Sebelum pulang, Bu Koni bicara ke saya. Kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Tetapi permintaan itu tidak digubris Rosan lantaran ia mengaku tidak punya hak dan kepentingan memberikan jabatan.
Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya. Tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo. Silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni. Yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, itu seperti saya bilang silakan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu, ya saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada Pak Habib dan yang lain, bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik ini juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak ibu media paling tahu, saya itu paling hati-hati berbicara. Apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media yang beredar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih.